Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya dalam belajarnya. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kementerian Negara Republik Indonesia dan LPNK atau Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Ada 3 submateri. Yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua adalah klasifikasi kementerian, dan yang ketiga adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Kita mulai dari dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17. Nah, dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur tentang menteri-menteri negara yang merupakan pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian menteri ini membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan pengaturan lebih lanjutnya diatur oleh undang-undang. Nah, ini merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan di negara kita, yaitu sistem pemerintahan presidensil. Berikutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana dalam undang-undang ini mengatur secara tegas batasan maksimal jumlah kementerian yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah Perpres Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang klasifikasi kementerian. Kita lanjutkan klasifikasi kementerian berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2015. Yang pertama ada Kementerian Koordinator, ada Kementerian Kelompok 1, ada Kementerian Kelompok 2, ada Kementerian Kelompok 3. Kita mulai dari Kementerian Koordinator. Kementerian Koordinator melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Ada 4 Kementerian Koordinator, ada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Kebudayaan, dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Kemudian Kementerian Kelompok 1. Kementerian Kelompok 1 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 8 Ayat 3 yang mengatur jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan maka akan digantikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Nah, ini adalah tugas Kementerian Kelompok 1. Kemudian fungsinya ada di Pasal 5 Ayat 1 Perpres Nomor 7 Tahun 2015. Berikutnya Kementerian Kelompok 2. Nah, Kementerian Kelompok 2 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada 19 kementerian yang masuk ke dalam kelompok 2, mulai dari Kementerian Agama sampai Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, ini tugas Kementerian Kelompok 2 berkaitan dengan pembangunan nasional. Dan fungsinya ada diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 Perpres Nomor 7 Tahun 2015. Berikutnya adalah Kementerian Kelompok 3. Nah, Kelompok 3 adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Ada 8 kementerian Kelompok 3 ini. Itu mulai dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sampai Kementerian Sekretariat Negara. Fungsinya itu diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Perpres Nomor 7 Tahun 2015. Nah, ini adalah klasifikasi kementerian berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2015. Jadi ada Kementerian Koordinator, ada Kementerian Kelompok 1, Kementerian Kelompok 2, dan Kementerian Kelompok 3. Berikutnya adalah Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Nah, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian Dasar Hukum itu diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Nah, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya. Ini adalah berikutnya daftar lembaga pemerintahan non-kementerian di Indonesia, mulai dari Arsip Nasional sampai kepada
Nah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. Ini saya ambil dari kompas.com ya. Jadi ada 27 lembaga pemerintahan non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya. Oke. Nah, untuk penguatan materi, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, jelaskan kembali tugas dan fungsi kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Perpres Pasal 7 tahun 2015. Yang kedua, pilih salah satu kementerian Kabinet Maju Pemerintahan Jokowi saat ini. Kemudian kalian berikan penilaiannya. Apakah kementerian ini sudah bekerja dengan baik atau belum? Beserta analisanya secara faktual ya. Jadi dua soal ini merupakan penguatan kembali materi yang sudah tadi kita bahas. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian pelajari kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak.